Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi ke materi yang berikutnya. Setelah minggu kemarin kalian mengerjakan praktek dan Bu Evi sudah membahasnya, minta tolong bagi yang nilainya masih di bawah 80 atau mengerjakannya masih secara manual, tolong dikerjakan ulang ya. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk KD yang berikutnya, yaitu KD 3.6 menganalisis data berdasarkan rumus finansial. Rumus finansial itu berarti sudah berhubungan dengan duit ya, duit. Siapa yang nggak senang dengan duit ya, tapi bukan Bitcoin ya Bu ya, yang merah-merah. Oke, siapapun itulah. Nah, ada 3 fungsi finansial yang sering digunakan, yaitu fungsi PV, fungsi FV, dan fungsi PMT. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan juga Bu Evi akan memberitahukan fungsi finansial ini sering banget keluar ketika uji kompetensi, ujian nasional, kemudian mata pelajaran produktif. Fungsi finansial ini selalu muncul. Jadi tolong dipahami dengan baik dan benar. Kalau tidak mengerti, tolong bertanya sama Bu Evi atau yang lainnya pada temannya. Harapannya kalian berani untuk bertanya ketika tidak tahu ya. Yang pertama adalah fungsi PV, present value, saat ini, present kayak bahasa Inggris ya. Nah, fungsi untuk menghitung nilai investasi saat ini. Jadi nilai saat ini itu berapa? Kalau kamu 20 tahun yang akan datang berharap punya uang 2 miliar. Nah, 2 miliar di 20 tahun yang akan datang itu nilainya saat ini sebenarnya berapa? Contoh gampangnya adalah seperti itu. Nah, untuk menghitungnya ada formula atau ada fungsi di dalamnya, yaitu sama dengan PV, kurung buka rate, per, PMT, FV, dan tipe ya. Ketika kamu menggunakan Excel, ketika kamu ketikkan sama dengan PV kurung buka, di sini sudah akan muncul. Tinggal kamu pahami rate itu apa, per itu apa, PMT apa, FV apa, tipe apa. Nah, rate itu bunga. Kalau kamu berbicara dengan rate, suku bunga. Itu sering banget ya. Besarnya presentasi bunga setiap periode. Kemudian per periode ya, berarti periode pengembalian atau periode menabung. Nah, pokoknya berkaitan dengan waktu berarti periode. Kemudian PMT, nilai angsuran atau nilai setorannya berapa ya. Kemudian FV, besarnya nilai yang akan dicapai pada akhir jangka waktu pinjaman itu berapa. Jadi misalnya tadi setelah 20 tahun pengen punya uang 2M. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tipe, diisi 0 atau 1. 0 berarti dilakukan di awal, 1 berarti di balik. 1 di awal, 0 di awal. Ini biasanya diabaikan. Jadi ini nggak perlu, ini yang penting kamu tahu aja. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Gary pada 20 tahun mendatang ingin memiliki uang sebanyak 150 juta dengan asumsi pemerintah mampu mempertahankan inflasi di angka 9% per tahun. Maka berapa nilai uang tersebut saat ini? 20 tahun, berarti periodenya ada 20 tahun, 1 sampai 20 tahun. Ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian 20 tahun ini udah pasti periodenya. Maka di sini per adalah 20 tahun. Ingin memiliki uang sebanyak 150 juta. Future value kan? Nah, 150 juta di sini. Asumsinya tidak ada inflasi, sehingga 9% per tahun ini nilainya tetap. Karena kadang-kadang suku bunga itu naik turun, maka ini ada kata-kata asumsi. Asumsi 9%, jadi bunganya 9%.
dengan asumsinya bahwa tiap tahun rata-rata 9%. Nah, jadi berapa nilainya yang saat ini? 150 juta ini saat ini nilainya berapa? Nah, kita akan lihat di sini adalah dengan menggunakan fungsi PV. Sama dengan PV, rate, amper, PMT. PMT kalau nggak ada ketahuan setorannya per bulan berapa atau per tahun, nggak masalah. Jadi di sini tinggal dinolkan. Yang penting di sini tetap kalian buat sama dengan PV kurung buka, rate kebetulan di B1, per di B2, kemudian PMT kebetulan ada di B3, kemudian FV ada di B4. Nah, nanti secara tabulasinya adalah seperti ini. Saldo awal berarti sama dengan di sini, nilai saat ini yang muncul. Kemudian bunga berarti bunga dikalikan saldo awal. Kemudian saldo akhir adalah sebenarnya di sini ada setoran, tapi karena setorannya nggak ada, berarti tinggal bisa ditambahkan saldo awal ditambah bunga. Nah, untuk hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi 150 juta di sini sama dengan 26 juta ini di sini. Nah, ini nilai saat ini. Ini untuk 20 tahun yang akan datang. Oke, jadi paham ya. Contohnya kalau misalnya di Excel adalah seperti ini. Saya keluarkan dulu. Nah, di Excelnya adalah seperti ini. Nah, ini Bu Evi akan hilangkan dulu. Terus, kalau value ingat ya, berarti datanya data teks. Ini kenapa data teks? Karena sebenarnya dikasih tanda putih. Jadi rate-nya 9%, kemudian periodenya 20 tahun, PMT-nya tidak diketahui, kemudian nilai yang akan datang diharapkan itu 150 juta. Sehingga kita ketikkan PV, nah ini muncul kan ketika di Excel, ini kebetulan secara berurut, hasilnya seperti ini. Nah, ini saldo awal, tinggal kita pindahkan di sini. Jadi ini nilainya saat ini. Ya, posisinya adalah saat ini adalah 26 juta. Nah, ini biar positif maka jangan lupa pakai ABS. Ini untuk membuat nilai positif yang negatif di sini. Kemudian bunga di sini adalah sama dengan bunga di sini, kemudian dikunci dengan tombol F4. Dikunci itu atau ini absolut berarti ada tanda dolar di depan B, di depan kolom, di depan garis. Dikalikan saldo awal. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah, kan? Kemudian saldo akhir adalah saldo awal ditambah bunga. Oke, ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, di sini ini sama dengan, nggak kelihatan. Saya hitamkan dulu. Sama dengan adalah saldo akhir di baris pertama. Nah, ini ya 150. Nah, ini adalah nilai saat ini atau PV-nya dari 150 juta di 20 tahun yang akan datang. Jadi begitu ceritanya. Oke, sekarang Bu Evi lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Nah, ini hasilnya ya. Ini bisa dihilangkan. Yang berikutnya adalah fungsi FV. Kalau tadi PV, ini adalah FV, Future Value. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Ini hampir sama, kecuali di sini ada, kalau tadi FV berarti di sini PV. Rate sama, bunga, per periode, PMT angsuran atau setoran, PV besarnya nilai pinjaman awal. Nah, contohnya, Angel mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta. 2 juta berarti ini dianggap sebagai PMT-nya ya, karena ini setiap tahun.
dengan bunga sebesar 10%. Rate-nya adalah 10%. Berapa total uang Angel setelah 5 tahun? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, rate-nya 10%, ternya 5 tahun, kemudian PMT atau angsurannya per bulan 2 juta. Dengan fungsi efek, ingat tadi tipe atau kalau misalnya tidak ada bisa diabaikan. Ya, saldo awalnya ya 0, ya kan? Kan baru mulai, jadi bunganya otomatis 0. Oke, ini ada seperti ini untuk hasilnya. Nah, sama kan? Ya. Jadi 5 tahun yang akan datang uang Angel adalah 12.210. Excelnya coba saya tunjukkan untuk Excelnya. Heavy. Angel menabung 2 juta per tahun dengan jangka waktunya 5 tahun, bunganya 10%. Maka berapa nilai setelah 5 tahun? Maka di sini digunakan FI, kemudian rate 10%, pernya 5%, kemudian PMT-nya 2%. Nah, ini dua ini diambilkan. Nah, ini bisa langsung di enter. Jadi nilainya ini 12.210.200. Nah, kemudian ini bentuk tabulasinya. Saldo awal adalah 0. Kemudian bunga sama seperti tadi. Bunga dikalikan saldo awal. Dan di rate-nya selalu dikunci. Tandanya ada dolar di depan kolom, di depan baris. Dikalikan saldo awal. Kemudian setorannya berarti tiap tahun sama kan 2 juta, berarti tinggal kamu sama dengan diklik di sini. Kemudian jangan lupa untuk dikunci, biar ketika di copy nilainya tidak berubah. Tandanya ada dolar B, tadi mengunci dengan tombol apa? Iya benar, F4. Ini tinggal ditarik. Kemudian saldo akhir tinggal saldo awal ditambah bunga ditambah setor. Seperti itu. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Ini juga tinggal tarik bawah bunganya. Tinggal saldo awal di sini adalah sama dengan saldo akhir di periode pertama. Oh, gampang kan? Kalau ada pertanyaan nanti silahkan hubungin Bu Evi. Ya. Ini misalnya kalau Bu Evi kerjakan seperti ini. Saldo awal sama dengan 0. Kemudian bunga dikunci dengan tombol F4, kemudian dikali saldo awal. Ketemu. Kemudian setoran sama dengan ya ini PMT-nya dikunci. Bu Evi tarik, tadi lupa, ini juga Bu Evi tarik. Kemudian saldo akhir adalah saldo awal ditambah bunga ditambah setoran. Nah, tarik ke bawah. Ya, kemudian saldo awal periode kedua sama dengan saldo akhir periode kedua. Tarik, ketemu angkanya di sini 12. Sama dengan yang di sini. Oke. Bisa? Oke, kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir ini adalah fungsi PMT. Jadi ini kalau PMT berarti kita mencari angsurannya, angsuran tetap setiap periodenya. Rate per PV FV sudah kita pelajarin. Contohnya adalah seperti ini. Steven membeli sebuah HP Samsung seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 3 tahun. Nah, berapa angsuran secara tetapnya? Kita lihat. Rate-nya 10%, ya kan? Utangnya 10, bunganya 10%, periodenya dia 3 tahun. Kemudian harganya sebenarnya adalah 5 juta. Nah, berapa angsuran per tahunnya? Nah, di sini ada ABS, jadi langsung dipositifkan di sini juga bisa. Sama dengan ABS, kurung buka PMT, ingat tadi rate, per, ya kan? Kemudian harga. Ingat yang tidak ada bisa diabaikan. Nah, kemudian saldo awal berarti sama dengan ini.
Berapa utangnya? Oke, Bu Evi lanjutkan. Maaf tadi agak keputus ya. Nah, ini tadi contoh untuk fungsi PMT ya. Jadi mencari berapa angsuran yang harus kita bayarkan. Di sini contohnya adalah misalnya Stephen membeli HP Samsung seharga. Nah, ini harganya adalah 5 juta. Jadi hutangnya Stephen ini harusnya bukan saldo awal nih, hutang. Besarnya hutang yaitu 5 juta. Itu kemudian angsuran per tahunnya. Nah, ini yang kalau sudah kita cari dengan fungsi PMT, kemudian bunganya tinggal kita kalikan dengan bunga ya, saldo hutang awal dikalikan bunga, kemudian nanti cicilannya angsuran per tahun dikurangin bunga, kemudian saldo akhirnya adalah saldo atau hutang awal dikurangi cicilan pokok. Oke, jadi ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Dengan bunga 10%, dicicil 3 tahun, harga hutangnya dia 5 juta, maka angsuran per tahunnya adalah 2.10.574. Sehingga pada tahun ketiga dia tinggal membayar 1,8. Nih. Ya, perhitungan Excel-nya seperti ini. Nah, jadi bunganya 10%, dicicil 3 tahun, harga handphonenya 5 juta. Nah, berapa angsurannya? Nah, ini langsung menggunakan fungsi ABS, ini untuk membuat positif nilai. Ya, kemudian kurung buka, PMT, kurung buka, rate itu bunga, kemudian N per periodenya, kemudian ini P3 ini adalah hutangnya dia 5 juta, yang lainnya bisa diabaikan. Nah, sehingga ketemu angka 2.110.000 ini untuk angsuran. Nah, angsuran tinggal ketika di dalam tabulasi ini 3 tahun ya, karena periodenya 3 tahun. Jadi ini saldo awal tinggal kita sama dengan ini. Jangan lupa di F4. Kemudian angsuran per tahunnya ini Bu Evi hapus dulu saya. Ya, saldo awalnya adalah hutangnya adalah ini di F4. Kemudian angsuran per tahunnya sama dengan ini. Jangan lupa di F4 dikunci. Ini bisa ditarik. Kemudian bunganya yaitu bunga dikunci biar ketika di copy tidak berubah, kemudian kalikan hutang atau ininya tinggal ditarik, kemudian cicilan pokok pinjaman adalah angsuran dikurangi bunga, kemudian saldo akhir, saldo awal dikurangi, ini ada Bu Evi salah nggak ini? Ini tarik. Ini sama dengan ini. Nah, seperti ini. Jadi saldo awal hutangnya sama dengan ini. Ya, kemudian dibuat angsurannya karena sama itu. Ya, tinggal sama dengan, jangan lupa untuk diabsolutkan. Kemudian bunganya diperoleh dari bunga, diabsolutkan, ada tanda dolar di depan kolom dan baris, kemudian dikalikan hutang awalnya yaitu 5 juta periode pertama. Ini tinggal ditarik ke bawah. Kemudian cicilan pokok pinjaman diperoleh dari angsuran per tahun dikurangi bunga. Nah, bunganya kan sekian. Nah, dikurangi. Ini tinggal ditarik ke bawah sehingga saldo akhir hutangnya adalah saldo awal dikurangi saldo awal dikurangi cicilan pokok pinjaman, ini tinggal ditarik ke bawah. Ya. Sehingga hutang di tahun kedua tinggal sama dengan hutang di saldo akhir di tahun pertama. Ini tinggal kita tarik sehingga akan pada tahun ketiga selesai hutangnya
Stephen. Jadi begini fungsi finansial, ada PV seperti ini, gede ya misalnya. Selalu ada rate, selalu ada periode, tergantung ada AV atau PV atau kita mau angsuran, tinggal bagaimana konteks pertanyaannya. Ya, kalau PV ya seperti ini, periode 20 berarti di sini tabulasinya ada 20. Ya, periode. Ya, ini saldo awal, tinggal ABS, ingat tadi adalah untuk membuat positif. Ya, saldo awal ya berarti tinggal sama di sini. Bunganya, bunga selalu dikalikan dengan saldo awal. Saldo akhir, tinggal saldo awal ditambah bunga. Ini kalau yang PV. Ya. Jadi nilai saat ini 26, nanti 20 tahun yang akan datang 150 juta. Kemudian FV, future value. Ya, kalau nabung tiap bulan 2 juta selama 5 tahun dengan asumsi bunganya 10%, maka berapa setelah 5 tahun? Hasilnya adalah ini. Ya, ini juga bisa langsung di ABS kan. Sama dengan ABS, kurung buka, besar kecil nggak masalah ya. Nah, 12.210 kan nggak mungkin tabungan kita nabung tiap tahun malah jadi minus ya. Oke, nah ini saldo awalnya kan mulanya 0 sehingga bunganya kalau di 10% ini ya dikalikan saldo awal pasti akan hasilnya 0. Ini tinggal ditarik ke bawah, setorannya berarti sama dengan setoran karena tiap tahunnya sama. Kemudian saldo akhir berarti tinggal saldo awal ditambah bunga ditambah setoran, tinggal tarik ke bawah. Nah ini saldo yang periode kedua tinggal sama dengan saldo akhir. PMT ya kita menghitung setoran tiap bulan, harus mengangsur berapa per bulan. Nah itu untuk 3 fungsi finansial yang sering kita gunakan. Nah tugasmu sekarang adalah kamu cobakan dengan Excel-nya fungsi PV ini, kamu coba di Excel, kemudian fungsi FV, kemudian PMT. Kasusnya sama aja. Silahkan gunakan kasus yang Bu Evi kasih tadi ya di PowerPoint. Kemudian ini bentuk Excel-nya. Nah silahkan kamu buat. Oke, ini PV, FV, PMT. Jadi file yang dikirim nanti adalah hasil dari file Excel ya, bukan yang lainnya. Nah, kemudian untuk teorinya, silahkan kamu tuliskan saja 3 fungsi tersebut beserta dengan rumus dan penjelasannya. Jadi misalnya 1, fungsi PV, rumusnya sama dengan PV kurung buka rate and per FV PMT. Nah, seperti itu. Kemudian rate itu apa? Kamu tuliskan di bukunya, kemudian difoto. Jadi ada 2 tugas, teori dan praktek. Prakteknya adalah mencoba ini, PV, FV, dan PMT-nya. Kemudian secara teori kamu menuliskan 3 fungsi tadi. 3 fungsi tadi, fungsinya itu apa? Kemudian rumusnya bagaimana? Kemudian penjelasannya. Oke, paham? Kalau belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung japri ke Bu Evi. Selamat mengerjakan!